Makanya seorang Habib, seorang Syarif, seorang Sayyid Alawi yang dia keluar meninggalkan thariqah Alawiyah, maka dia mendapatkan dosa durhaka pada orang tua. Na'udzubillah min dzalik. Ini omongan khusus loh ya, buat Habib, buat Syarif, buat Sayyid, buat Syarifah. Makanya mempelajari thariqah Alawiyah ini buat kita menjadi sebuah kewajiban berbakti pada orang tua. Mengajarkannya pada anak sebagai wujud bakti kita sama orang tua. Berarti penting atau nggak penting? Penting. Nah, banyak itu. Habib Zain bin Smith juga nulis ya buku tentang thariqah Alawiyah. Saya juga nulis buku tentang thariqah Alawiyah. Banyak habaib nulis buku tentang thariqah Alawiyah. Tapi pilih buku yang betul. Karena kadang judulnya thariqah Alawiyah, tapi isinya thariqah syaitoniyah. Bisa jadi begitu ya. Lihat siapa yang nulis, lihat siapa yang buat. Jangan tertipu sama judul. Ciri-ciri thariqah Alawiyah, akidahnya pasti ahlus sunnah wal jamaah. Kalau enggak ahlus sunnah wal jamaah, pasti bukan thariqah Alawiyah. Ciri-ciri thariqah Alawiyah, ya, itu orangnya pasti mengamalkan satu dari 4 madhab, dan yang dipilih adalah madhab Syafi'i. Itulah thariqah Alawiyah. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu mencapai derajat mujtahid mutlak. Beliau bisa membuat madhab sendiri. Tapi beliau mengatakan, karena ta'adduban sama leluhur saya, orang-orang tua saya ikut madhab Syafi'i saja, karena orang tua saya madhabnya Syafi'i. Inilah thariqah Alawiyah. Seperti yang diamalkan sahabat gak suka labu. Nah, kok Nabi Muhammad SAW makan labu? Sahabat meninggalkan ketidaksukaannya makan labu yang gak dia suka tadi. Labu yang gak dia suka dia makan. Kenapa? Rasulullah suka, saya harus suka. Thariqah Alawiyah begitu. Gak ngurus orang lain sukanya apa, yang penting leluhurku sukanya apa, orang tuaku sukanya apa. Karena sudah dipilihkan oleh Nabi Muhammad SAW turun temurun. Ya, dari dahulu sampai sekarang dan sampai kapanpun juga. Sampai di sini jelas? Alhamdulillah. Sudah sekitar 47 menit saya bicara. Berapa menit Mas Eto? 50 bahkan tuh. Ya. Berarti hampir 1 jam nih, Bib. Kepanjangan, Bib. Insyaallah. Dulu waktu Habib Anis ke Martapura, beliau yang nyambut. Ada di videonya. Masya Allah, aktif istiqomah fil ilm dari dulu. Ya dari dulu. Lanjut boleh? Enggak boleh, kita bisa lanjut. Karena kalau omongannya berhenti di sini kan nanti salah paham semua ya. Bisa gagal paham, bahaya. Karena mendengarkan ilmu harus tuntas. Contoh dalam hadis ini ilmu pakai rasa, boleh ya? Dalam hadis itu adabnya orang yang belajar kalau mau pergi suruh minta izin. Betul kan ya? Angkat tangan minta izin meninggalkan tempat. Kalau diizinkan boleh pergi, kalau nggak diizinkan nggak boleh pergi. Adabnya begitu. Nah orang yang nggak tahu, yang ditanya nggak tahu, yang bertanya juga nggak tahu. Ada orang izin ke toilet, sama dia langsung, oh silahkan. Pikirnya orang mau ke toilet saja kok. Yang satu juga saya mau ke toilet. Ini yang izin nggak paham fungsinya izin, yang memberi izin juga nggak paham fungsinya memberi izin. Dan kenapa disyariatkan ketika belajar mau pergi harus minta izin? Nah, apa itu? Kenapa harus minta izin? Jangan sampai dia itu meninggalkan tempat yang dia dapat penjelasan belum tuntas, sehingga dia pergi membawa informasi yang belum tuntas, sehingga dia membawa informasi yang salah. Kalau dia pergi kemudian dia pulang, kemudian dia sampaikan di rumah informasi yang dia dengar tapi belum tuntas, itu akan jadi masalah yang luar biasa. Makanya para ulama dulu kalau mau membahas satu ilmu, kadang-kadang pintu ditutup semua. Kuncinya dipegang, nggak ada yang boleh keluar sampai selesai. Biar apa? Biar duduk dari awal sampai akhir paham apa yang disampaikan, keluar tuntas. Kalau contoh zaman sekarang, misalnya ibu-ibu nonton, wah, nggak enak contohnya ya. Tapi ya kenyataannya begitu, gimana? Drama Korea. Ibu-ibu lihat drama Korea, ternyata bukan cuma ibu-ibu, bapak-bapak juga lihat drama Korea atau sinetron. Baru dapat 30 menit padahal filmnya ada 1 jam. Langsung update status.
ternyata fulan mati. Fulan mati. Dia matikan TV, dia dengan kecewa, wah nggak seru, fulan mati. Keluar kemana-mana bilang fulan mati, di sinetron tadi ya, fulan mati. Ketemu temennya, statusmu ngawur itu. Gimana? Siapa bilang fulan mati? Nah itu saya lihat fulan mati. Di menit keberapa? 30, 35 hidup lagi. Menit 35 hidup lagi. Oh begitu ya, batalkan status. Udah berapa yang terfitnah itu? Ini contoh orang lihat film setengah main sama lihat film full, itu hasilnya beda. Orang belajar juga begitu. Nah kenapa para habaib sampai harus jangan pergi dulu, duduk dulu, dengarkan. Kadang-kadang seperti itu. Nah, itu semua rasa. Jangan sampai kamu keluar yang kamu dengar belum lengkap. Itu bahayanya luar biasa, bisa salah informasi. Nah karena thariqah ini penting agar kita ibadah jadi punya rasa, ibadah jadi benar dengan rasa, maka ya harus dipelajari. Bukan sekedar belajar cara sholat. Makanya Rasul gak mengatakan pelajarilah sholat. Ya, Rasul gak mengatakan pelajarilah sholat, tapi shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sedang sholat. Jadi yang mau belajar sholat itu bukan diajari rukunnya sholat. Ada 13. Yang pertama niat bersamaan dengan takbiratul ihram. Dan seterusnya. Diakhiri dengan salam. Misal seperti itu. Bukan itu. Tapi disuruh ikut praktek sholat di belakangnya wali. Sebagai pengganti Nabi Muhammad SAW. Belakangnya orang alim. Oh ternyata orang alim itu kalau sholat takbiratul ihram. Cuman takbirnya begitu ya. Saya kalau mendengar Habib Anis takbir itu seperti ini. Allahu Akbar. Ya beda jauh. Kurang lebih begitu, tapi beda jauh. Ta'zimnya sama Allah itu luar biasa. Sementara kita Allahu Akbar. Sah takbiratul ihram. Tapi apa sama dengan sholatnya Nabi Muhammad SAW? Kalau kita nggak belajar dari aulia, nggak belajar dari orang soleh, kita nggak ngerti gitu rasanya ketika takbir. Belajar sholat jenazah 4 kali takbir, tapi takbirnya orang soleh itu gimana? Jenazah itu diperlakukan dengan mulia, jangan sampai selesai sholat nggak diampuni sama Allah Taala. Jadi takbirnya itu betul-betul ya Allah ampuni dia, Allahu Akbar, benar-benar minta penampunan. Nah kita enggak, takbiratul ihram dan takbir 4 kali, 4 takbirat selesai. Ya, rakaat pertama takbir yang pertama Al-Fatihah, yang kedua sholawat, yang ketiga 4 doa, salam selesai. Sholat jenazahnya beres. Itu ilmu, gak ada thariqahnya, gak ada rasanya, gak ada caranya. Maka penting kita belajar cara, belajar metode, belajar rasa. Caranya dengan apa itu? Kumpul. Duduk bersama. Makanya sekolah thariqah itu nggak akan ada. Saya ikut thariqah alawiyah versi ini, Daono. Itu namanya organisasi thariqah, bukan thariqahnya. Kalau organisasinya ada untuk menghimpun orang, ya biar nanti tahu jumlah jamaahnya berapa. Tapi yang betul-betul berthariqah menjalankannya itu, bukan yang berorganisasi, bukan. Meskipun organisasinya bagus-bagus saja, oke-oke saja untuk mendata, mengumpulkan untuk fungsi-fungsi yang lain. Nah, caranya gimana kumpul? Karena itulah kalau kita lihat sejarah thariqah alawiyah, hidupnya adalah ngajak keluarganya kumpul sama aulia, kumpul sama orang soleh, dipertemukan dengan orang-orang yang soleh, dititipkan di pondok-pondok pesantren biar kumpul sama para kiai, para guru, para masyayikh, para habaib, dititipkan, yai, tolong titip anak saya ini, biar nyenger di sini. Guru titip anak saya ini, mau suruh ngepel kayak, mau suruh jadi tukang kebun, terserah gitu. Ya terserah. Di Martapura ini ada Haji Yusuf, salah satu pengusaha berlian tuh Haji Yusuf. Itu anak-anaknya dulu dititipkan di Masjid Riyad kepada Habib Anis di Solo. Apa dikasih kamar VIP gitu? Enggak. Kamarnya kamarnya penjaga masjid. Suruh ngapain? Ya nyapu, ya ngepel,
ikut taklim, buatkan teh, ya. Biar apa? Biar belajar thariqah alawiyah dengan cara ittiba, ngikuti. Oh, kalau lagi ada tamu, Habib Anis itu cara nerimanya begini. Oh, kalau tamunya yang model begini, cara menghormatinya seperti ini. Oh, kalau tamunya dari daerah sana, masakannya seperti ini. Jangan nanti tamunya dari Hadramut, kamu mau pamerkan masakan Banjar. Ini soto Banjar paling enak. Gak cocok sama perutnya. Kan begitu. Cara menghormati tamu yang dari Arab sana, kasih masakan Arab. Tambahan menunya ini soto Banjar. Kalau mau disentuh, alhamdulillah mau incip-incip. Tapi biar menunya dapat. Menunya dapat. Ada tamunya kok dari Jepang, kasih menu Jepang. Tamunya dari Italia, kasih menu Italia. Itu yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Ya, Rasulullah SAW ketika ada tamu dari luar negeri, dikumpulkan sahabat. Di antara kalian ada enggak yang dari daerah itu? Ada ya Rasulullah, kami. Biasanya di kampungmu kalau ada tamu cara nyambutnya bagaimana? Ada tarian militernya ya Rasulullah. Ya udah kalian latihan, nanti kalian yang nyambut. Biar tamunya seneng, disambut sesuai kebiasaannya. Enggak, kadang kita pamer. Udah tamunya nggak punya gigi, suguhnya sate. Masya Allah. Ini nggak tahu cara menghormati tamu. Betul, saya mau kasih sate, ini menu paling enak, tapi tamumu nggak punya gigi. Jadi kamu harus ngerti. Ya thariqah alawiyah itu ngerti gitu loh. Dilihat, oh tamunya begini, cara menghormatinya seperti ini. Dzauq, cita rasa. Jadi asik nggak berthariqah? Asik. Makanya orang yang berthariqah pangkatnya naiknya cepat. Karena pas semua plek naik, plek naik, plek naik, plek naik. Yang ini kelihatannya menghormati tamu, pulang tamunya marah-marah. Dihina saya. Kenapa? Disuguhin sate saya. Udah tahu gigi nggak beres kasih sate. Copot pula gigi saya. Marah-marah tamunya. Kadang niatnya kan baik ini ya, ngasih makanan yang enak, tapi nggak sesuai.